kata perintah yang ada dalam hadis itu dari wujub menjadi sunnah, menjadi istihbab, menjadi anjuran, tidak lagi menjadi wajib. Jadi sahur ini bukanlah suatu kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam juga mewajibkan kita apabila kita mampu untuk menolong orang-orang yang menzalimi. Dengan apa? Yaitu dengan menahannya, dengan melarangnya, dengan mencegahnya supaya dia tidak terus melanjutkan kezalimannya. Dari hadis tersebut dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama yaitu Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan tentang anjuran untuk makan sahur serta barakah di dalamnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk makan sahur apabila kita ingin berpuasa besok harinya. Hadis tersebut berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna daripada hadis tersebut adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barakahnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk melakukan sahur, untuk makan sahur apabila kita ingin berpuasa besok. Dan di dalam sahur tersebut ada keberkahan-keberkahan. Baik waktunya, yaitu waktu ketika kita makan sahur itu, ataupun makanannya, perbuatan kita melakukan sahur itu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah yang pertama, keberkahan melakukan sahur atau makan sahur. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang pertama adalah famin barakatis sahur ma yahsulu bihi min al-i'anati ala ta'atillah ta'ala fi an-nahar. Dari keberkahan sahur adalah apa yang kita dapatkan daripada
pertolongan untuk kita, bisa membantu kita, bisa menolong kita di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam kita berpuasa besok hari dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melakukan sahur, dengan makan sahur, kita bisa lebih kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah besok hari, yaitu di dalam rangka kita berpuasa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu keberkahan yang pertama, keberkahan sahur yang pertama. Kemudian keberkahan sahur yang kedua, wa min barakatis sahur anna shaima idza tasahhara la yamallu i'adata as-siyam. Keberkahan sahur yang kedua adalah bahwa dari keberkahan sahur, bahwa apabila seseorang berpuasa dan dia melakukan sahur, dia makan sahur, maka dia tidak bosan dalam berpuasa tersebut. Dia akan lebih giat, lebih sungguh-sungguh dalam berpuasa dengan apabila dia melakukan sahur, apabila dia bersahur, apabila dia makan sahur sebelumnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu keberkahan yang kedua. Kemudian keberkahan yang ketiga, wa min barakatis sahur al-thawabul hasil min mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu keberkahan sahur yang ketiga, pahala yang didapatkan oleh orang yang bersahur karena dia telah mengikuti tuntunan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengikuti tuntunan anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan sahur yang keempat adalah yaitu orang yang bersahur yaqumu fi akhiril laili fayadhkurullaha ta'ala wa yastaghfiruhu thumma yusalli salatal fajri jama'atan. Bahwa orang yang melakukan sahur, dia akan bangun pada akhir malam, pertama untuk makan sahur otomatis, kemudian untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini fadilah-fadilah yang sungguh luar biasa apabila kita ada makan sahur atau melakukan sahur. Yaitu yang pertama kita makan sahur, kemudian sambil kita menunggu salat subuh, kita bisa berzikir, kita bisa beristighfar, kita bisa salat sunnah sampai datangnya waktu salat subuh. Ini fadilah yang luar biasa. Berbeda dengan orang-orang yang tidak makan sahur, tidak bersahur. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan sahur yang selanjutnya adalah annahu ibadatun idza nawa bihi al-isti'anah ala ta'atillahi ta'ala wal mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sahur itu adalah sebuah ibadah
apabila seseorang yang melakukannya dengan niat untuk menolong dia, menguatkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengikuti anjuran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah hadis ini juga adalah zahirul amri al-wujub, bahwa yang nampak daripada sabda Rasulullah yaitu tasahharu, Rasulullah menggunakan fi'il amri. Al-aslu fil amri al-wujub, bahwa dasar pada fi'il amri, pada kata perintah adalah wajib. Itu dasarnya. Walakin thubutul wisali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusriful amra ila al-istihbab. Akan tetapi perintah ini dari suatu kewajiban menjadi sunnah disebabkan adanya hadis yang sahih, yang sabit, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa wisal, yaitu puasa dengan sekali sahur kemudian berpuasa untuk 2 hari. Misalnya sekali sahur untuk 2 hari puasa. Untuk 2 hari puasa, itu puasa wisal, menyambungkan puasa hari ini dengan puasa besok hari. Jadi dengan adanya hadis ini, hadis tentang bahwa Rasulullah SAW melakukan puasa wisal, maka kata perintah yang ada dalam hadis itu dari wujub menjadi sunnah, menjadi istihbab, menjadi anjuran, tidak lagi menjadi wajib. Jadi sahur ini bukanlah suatu kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lima yahsulu fihi minal barakah fala yanbaghi tarkuhu, karena di dalam sahur ini banyak sekali barakah yang Allah berikan, maka tidak seyogyanya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan makan sahur untuk berpuasa besok harinya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, mari sama-sama kita bersungguh-sungguh di dalam mengikuti tuntunan dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di setiap anjuran, di setiap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada keberkahannya, ada barakahnya. Kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Yang kita ketahui misalnya seperti makan sahur. Maka mari sama-sama kita bersungguh-sungguh untuk mengikuti tuntunan dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita terus mengikuti tuntunan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir, pada hari kiamat kelak, dan kita mendapatkan syafaat beliau karena di dunia kita telah berusaha bersungguh-sungguh mengikuti tuntunan dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.